Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik kekasih hati di dalam kasih Yesus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sih setuju, bukan saya sih yes gitu ya. Iya, saya sih setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang bijak itu, bahwa apa yang kau makan, itulah gambaran dirimu. Bahwa apa yang kau pikirkan, itulah dirimu. Sebab memang begitu juga lah kehidupan orang percaya di muka bumi ini. Apa yang ada di dalam kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang masuk ke dalam diri kita, itu menjadi bagian yang mencerminkan, yang menggerakkan kehidupan kita. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Paulus mencoba memperhadapkan dan memperbandingkan kehidupan dalam roh dan kehidupan di dalam daging. Kalau di ayat 5 sampai ayat yang ke-8, Paulus sudah mengajarkan adanya 3 perbedaan mendasar, perbedaan esensial antara hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Maka ia mulai menjelaskan bagaimana definisi hidup di dalam roh. Seperti apa yang dituliskan di dalam ayat ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini kita menjumpai ada 2 prinsip mengapa harus kita hidup di dalam roh. Sekali lagi kita menjumpai 2 prinsip mengapa kita harus hidup di dalam roh. Yang pertama, kita harus hidup di dalam roh karena roh Allah diam di dalam kita. Kita harus hidup di dalam roh karena roh Allah diam di dalam kita. Maka kalau roh Allah diam di dalam kita, kalau roh Allah berada di dalam diri kita, seperti yang saya sebutkan tadi soal pikiran dan soal makanan tadi, biarlah itu juga yang menggerakkan kita. Biarlah itu juga yang mengkontrol kehidupan kita. Maka sekali lagi, kalau roh Allah ada di dalam kita, seharusnya lah Roh Kudus juga yang menggerakkan setiap kehidupan kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Di sanalah kekuatan firman Tuhan pada saat ini yang mengatakan kepada kita bahwa roh Allah ada diam di dalam kita. Maka kalau roh Allah diam di dalam kita, di sanalah kita seharusnya digerakkan oleh roh Allah sendiri. Paulus menguraikan 2 golongan orang
Seperti apa yang saya sebut di awal tadi, mereka yang hidup menurut daging dan mereka yang hidup menurut roh. Pertama, hidup menurut daging berarti mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan kedagingannya. Hal ini bukan hanya meliputi hal-hal seperti kedursilaan, kebencian, kepentingan diri sendiri, kemarahan, percabulan, pornografi, obat bius, kesenangan mental dan emosional, dan segala sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Dan yang kedua, Paulus mengatakan hidup menurut roh. Hidup menurut roh ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus, dan selalu memusatkan diri kepada hal-hal yang bersumber dari Allah itu. Ini gampang untuk mengingatnya, ini gampang untuk memahaminya, sebab kita sama-sama tahu bahwa Galatia 5 ayat 22 sampai 23 jelas mengatakannya bahwa orang yang digenapi, orang yang didiami oleh roh itu akan berada di dalam buah roh itu sendiri. Seperti kita tahu buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan menurut Paulus, itulah yang seharusnya menggerakkan kita. Sebab memang benar, mustahil manusia dapat untuk mengikuti keinginan daging dan dipimpin roh pada saat yang bersamaan. Itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Kalau seseorang gagal melawan keinginan dosa dengan pertolongan roh, maka seseorang itu akan hidup menurut kedagingan. Namun sebaliknya, ketika dia dikuasai oleh roh itu, maka kedagingan itu akan dimatikan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup di dunia ini, di mana keinginan daging selalu menawarkan kenikmatan, selalu menawarkan kelezatan. Lalu pada setiap orang yang menganggap kehidupan kedagingan, kehidupan dunia ini menjadi sebuah kebenaran, menjadi segala-galanya, maka ia akan terhisap, maka ia akan dikuasai, maka ia akan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka Paulus begitu tegas menegaskan hal ini kepada jemaat di Roma. Bahkan sampai Paulus menasihatkan bahwa hanya dengan kuasa rohlah yang bisa membuat manusia itu hidup dan benar di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Allah. Sebab ada kehidupan yang terlihat survive, ada kehidupan yang kelihatan melimpah, penuh tawa, tapi sebenarnya tidak ada roh yang mewarnai kehidupannya. Itu diibaratkan oleh Yeskiel pasal 37 ayat 1 dan 14. Itu sama saja dengan tulang-tulang yang berserakan. Begitulah kehidupan orang di luar roh Allah yang bekerja di dalam dirinya. Mereka terlihat secara jasmani begitu bahagia, begitu bersukacita, tetapi jiwanya, hatinya hampa. Sebab segala sesuatunya dilakukan hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, hanya untuk menyenangkan keinginan dagingnya semata. Lalu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 4 kata kunci di dalam bagian ini. Seperti yang kita baca bersama, dikatakan ada dosa, kebenaran, penghakiman, dan Kristus. Roh Kudus itu menginsafkan dosa. Berarti Roh Kudus itu membuat atau menyadarkan orang yang masih tidak percaya kepada Allah. Dan bukan hanya dosa, roh yang sama juga menginsafkan manusia pilihannya, bahwa Kristus itu adalah utusan Allah Bapa untuk menebus dosa-dosa manusia. Bahkan Yesus itu mati, disalibkan, bangkit, lalu naik ke sorga. Dan roh yang sama itu juga yang akan menyadarkan, yang akan menginsafkan dunia ini akan adanya penghakiman, akan adanya hari terakhir yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
pengenalan kita akan Kristus itu merupakan iman. Itu merupakan sebuah tindakan yang terlihat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengatakan kita mengenal Kristus, maka itu akan terlihat nyata di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua dikatakan, kita harus hidup di dalam roh. Karena itu adalah tanda kita menjadi milik Kristus. Kita harus hidup di dalam roh. Kristus itu adalah pribadi kedua Allah. Trinitas, pribadi Trinitas yang menjelma menjadi manusia. Yesus taat mutlak kepada Allah. Bahkan dia taat sampai dia mati. Hari ketiga dia bangkit dan naik ke sorga. Artinya apa? Menjadi milik Kristus. Berarti kita menjadi apa yang diinginkan olehnya. Kita menjadi pribadi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kita berpikir bahkan dengan apa yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah milik Kristus. Kalau kita mengaku milik Kristus, berarti kita harus memancarkan kasih Kristus itu, kemuliaan Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah jati diri, itulah ciri dari orang Kristen yang sejati. Dia berani memancarkan, dia berani menunjukkan, dia berani menunjukkan jati dirinya bahwa memang kebenaran Kristuslah yang dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Lalu, apa tanda-tandanya kita menjadi milik Kristus? Ayat 10 mengatakannya, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di sini kita melihat adanya sebuah pembedaan di dalam diri kita yang adalah milik Kristus, yaitu tubuh dan roh. Sebenarnya kita bisa melihat pembedaan itu. Seperti apa pembedaan itu? Pembedaan itu dinyatakan oleh Paulus. Kita harus menyadari bahwa tubuh ini adalah tubuh yang berdosa. Tubuh yang memang mati. Sebab mati itu adalah upah dosa. Tapi di dalam Kristus, roh kita tetap hidup. Roh kita tetap berada di dalam genggaman Yesus itu. Dan di dalam roh, di sanalah kehidupan baru itu. Hal ini tidak berarti tubuh kita tidak dibangkitkan. Tapi pembedaan ini dimaksudkan supaya kita harus mengerti bahwa memang benar tubuh ini mati, tapi roh kembali kepada pemiliknya. Karena di dalam roh itulah ada kehidupan yang sanggup mengalahkan, yang sanggup mematikan kematian itu sendiri. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembedaan itu dijelaskan juga dengan gamblang di ayat yang ke-11. Dikatakan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan juga menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di sini kita melihat roh yang sama di dalam kehidupan kita akan menghidupkan tubuh kita sebagaimana Kristus yang mengalami kebangkitan itu di dalam kehidupannya. Dan hal ini menunjukkan dua hal. Tubuh kita di dunia ini dipakai untuk memuliakan Allah. Itu terlihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Dan kebangkitan tubuh kita kelak seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Maka oleh sebab itu saudaraku, kekasih hati sahabat terbaik dalam kasih Kristus, hal yang pertama yang harus kita ingat bahwa tubuh kita yang telah ditebus oleh Kristus haruslah dipergunakan untuk memuliakan Allah. Karena tubuhmu, tubuh kita ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus berdiam. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16.
Dan 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 itu. Lalu yang kedua, ini bicara tentang kebangkitan tubuh. Di mana Paulus mengajar kita tentang kebangkitan Kristus. Dan di sana kita mendapat sebuah kesinambungan bahwa Kristus yang dibangkitkan juga akan memampukan kita untuk dibangkitkan juga di akhir zaman. Lalu pertanyaan yang suka menggelitik dalam kehidupan kita. Apa itu? Sering sekali muncul pertanyaan, kenapa tidak setiap orang Kristen mampu hidup benar dalam pengertian hidup menurut roh? Padahal mereka mengatakan, orang Kristen mengatakan, percaya atau beriman kepada Yesus. Roma 8 ayat 10 tadi menegaskan bahwa hidup menurut roh itu berhubungan dengan satu syarat. Apa itu? Jika Kristus ada di dalam kamu. Disinilah kita melihat pengertian iman kepada Kristus itu dihayati bukan sekedar suatu ungkapan, ucapan percaya secara ritual atau secara rasional. Tetapi ada sebuah kekuatan iman, sebuah persekutuan personal, sebuah hubungan yang intim dengan Kristus. Di mana kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Kristus hidup di dalam diri kita, maka dipastikan kita juga dimampukan untuk mengalahkan dosa itu. Sebab jika Kristus juga tinggal dan hidup di dalam kita, maka yang menguasai kita adalah Roh Kristus, bukan kedagingan ini. Dan lain lagi dikatakan, di mana ada Roh Kristus berkuasa, maka keinginan hidup menurut daging menjadi tidak berdaya. Itu sebabnya begitu luar biasa sekali ayat 10 mengatakan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maka saudaraku, tetaplah berada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23 itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebab tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Maka apa yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan tema hidup di dalam roh? Yang pertama, maka biarlah roh Allah yang berkuasa di dalammu. Maka roh itu akan menggerakkanmu sebagaimana yang Tuhan Yesus mau terjadi dalam hidup. Yang kedua, benci dan janganlah memuaskan keinginan dagingmu. Sebab itu adalah murka Allah, sebab itu adalah ketidaksukaan bagi Allah dalam kehidupanmu. Lalu yang ketiga, apa yang ada dalam dirimu, itulah yang terlihat di kenyataan. Yang keempat, hidup dan warnailah kehidupan ini dengan buah roh itu. Maka hidupmu benar dikuasai dan roh Allah berdiam atasmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah roh-Mu berkuasa, berotoritas dalam kehidupan setiap kami, sehingga apa yang terlihat nyata adalah bagian dari buah roh yang bekerja di dalam setiap kami. Dalam kasih-Mu, enyahkanlah Tuhan virus-virus ini. Amin.